Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venska Mariela Turyo dari kelas A2 Manajemen dengan NPM 21111063. Di sini saya akan mereview jurnal dengan topik struktur modal. Oke, jurnal yang pertama dengan judul The Effect of Capital Structure on Probability Evidence from the United States. Nama penelitinya di sini ada 3. Yang pertama Neil Mathur, yang kedua Nahum Biger, dan yang ketiga Amarjit Gill. Tahun peneliti pada tahun 2018. Nah, yang berikut ini adalah pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan atau pertimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau disebut long term debt to equity ratio atau leverage. Keuangan yang digunakan perusahaan dalam mencapai stabilitas finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikut abstraknya, hubungan antara struktur modal dan probabilitas tidak dapat diabaikan karena peningkatan probabilitas diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Makalah ini berusaha untuk memperluas temuan Abor pada tahun 2005 mengenai pengaruh struktur modal terhadap probabilitas dengan menguji pengaruh struktur modal terhadap probabilitas perusahaan jasa dan manufaktur di Amerika. Sampel dari 272 perusahaan di Amerika yang terdaftar di New York Stock Exchange untuk jangka waktu 3 tahun dari 2005 sampai 2007 dipilih. Analisis korelasi dan regresi digunakan untuk mengestimasi fungsi yang berkaitan dengan probabilitas. Dapat diukur dengan return on equity dengan ukuran struktur modal. Kemudian dalam penelitian mereka menggunakan metode yang pertama pengumpulan data atau data collection dan yang kedua statistik deskriptif. Nah, pengumpulan data sendiri ada 2. Yang pertama data premier, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder yaitu data yang dapat didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dan yang kedua, statistik deskriptif, yaitu adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu berdasarkan temuan makalah ini dapat disimpulkan bahwa struktur modal perusahaan mempengaruhi probabilitas. Itu karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan lebih bergantung pada hutang sebagai opsi pembiayaan utama mereka, meskipun bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Tingkat hutang lebih tinggi meningkatkan risiko gagal bayar yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal mencakup beberapa hutang, tapi tidak 100% hutang. Dengan kata lain, ini adalah rasio hutang atau ekuitas terbaik bagi perusahaan yang pada gilirannya akan meminimalkan biaya modal, yaitu pembiayaan operasi perusahaan. Selain itu akan mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Nah, jurnal yang kedua yaitu dampak struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan di Bursa Istanbul. Makalah ini mencoba mengkaji dampak dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan keuangan perusahaan industri di Turki. Laporan keuangan tahun 136 perusahaan industri yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange digunakan untuk penelitian ini yang mencakup periode dari 8 tahun dari 2005 sampai 2012. Analisis regresi multivariat diterapkan untuk menguji hubungan antara struktur modal dengan kinerja perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan digunakan indikator seperti return on asset, return on equity, dan earning per share, serta debt ratio. Sebagai variabel struktur modal, hasil peneliti menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara struktur modal dan kinerja perusahaan. Kemudian di sini dalam penelitian ini mereka menggunakan metode pengumpulan data, yang dimana data untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan,
Rasio perusahaan dikumpulkan dari laporan analisis perusahaan tahun yang tersedia di program VNet dan situs Stockcase. Studi ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan industri di bawah indeks atau UXIIN di Istanbul Stock Exchange. 130 perusahaan diambil dari 290 perusahaan dari periode 2005 sampai 2012. Untuk kesimpulannya, bank-bank di Palestina memiliki rasio pengembalian aset 0,007 dan pengembalian ekuitasnya itu 0,045 yang sangat rendah karena rasio pinjaman terhadap aset itu sama dalam kurung 0,31 dan pinjaman terhadap deposito 0,41 yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga 0,75. Rasio pinjaman yang rendah ini telah mempengaruhi temuan kami yang menunjukkan relasi yang lemah antara pinjaman dan pengembalian ekuitas dan pinjaman dan nilai pasar. Ini berarti bahwa pinjaman bank tidak berpengaruh pada efisiensi bank karena kami menemukan korelasi yang kuat antara pengembalian aset dan efisiensi dan total deposit terhadap total aset atau ukuran leverage. Oke, untuk jurnal yang ketiga yaitu hubungan struktur modal dengan kinerja perusahaan non-keuangan yang tercatat di Nairobi Securities Exchange, Kenya. Untuk penulisnya dan juga tahunnya bisa teman-teman lihat. Kita akan langsung ke abstraknya ini. Yang pertama, kegagalan perusahaan di antara perusahaan-perusahaan di Kenya yang sering dikaitkan dengan perilaku pembiayaan perusahaan. Upaya penting untuk menghidupkan kembali perusahaan yang sakit dan likuiditas telah difokuskan pada restrukturisasi keuangan. Dilema besar bagi manajemen dan investor adalah apakah terdapat struktur modal yang optimal dan bagaimana berbagai keputusan struktur modal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mempengaruhi kinerja bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini menyelidiki hubungan antara struktur modal terhadap kinerja perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange di Kenya. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian explanatory non-experimental sensus 42 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange Kenya dilakukan. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang terdapat dalam laporan tahunan keuangan perusahaan non-Kenya tersebut. Untuk metode di sini dia menggunakan metode yang pertama desain penelitian dan yang kedua populasi target. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian non-eksperimental explanatory untuk menganalisis pengaruh keputusan pembiayaan terhadap kinerja perusahaan non-keuangan yang terdaftar di NSE Kenya. Kemudian penelitian ini menjelaskan perusahaan untuk membangun hubungan sebab akibat antara variabel. Nah, yang kedua populasi target. Populasi target penelitian terdiri dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Kenya. Jadi NSE memiliki 44 perusahaan non-keuangan pada 31 Desember 2012. Nah, kesimpulannya sendiri, studi tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan leverage keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diukur dengan ROE perusahaan keuangan yang terdaftar di NSE Kenya. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori badan yang mengandalkan bahwa leverage keuangan mengurangi masalah keyakinan tidak berlaku di antara perusahaan keuangan yang terdaftar di Kenya. Studi tersebut menetapkan bahwa ketika perusahaan meningkatkan leverage keuangan, kinerja yang diukur dengan penurunan ROE bertentangan dengan ekspektasi berdasarkan teori. Jurnal keempat itu yang berjudulnya Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Struktur Modal di Malaysia. Nah, studi ini mencoba untuk menyelidiki tingkat kepatuhan antara perusahaan publik dengan penerapan kode praktik tata kelola perusahaan terbaik dan hubungannya dengan struktur modal perusahaan di Malaysia. Data dikumpulkan dari analisis laporan tahunan perusahaan dan
Thomson Data Stream untuk sampel 126 perusahaan yang selama periode 1998 hingga 2006. Studi ini menggunakan analisis rekursi berganda pada aspek dewa direksi seperti kepemimpinan ganda, ukuran dewan, dan rapat dewan. Hasil awal dari penelitian ini mengungkapkan sebagian besar perusahaan telah mematuhi kode dengan baik dan hubungan yang signifikan dengan struktur modal perusahaan. Kemudian di sini dia menggunakan metode pengambilan sampel dan pengumpulan data. Sampel sebanyak 126 perusahaan dipilih secara acak, terdiri dari 4 industri, produk konsumen, produk industri, perdagangan jasa, perkebunan perusahaan publik, dan papan utama bursa Malaysia selama periode 9 tahun, konservatif dari tahun 1998 hingga 2006. Lembaga keuangan dikecualikan karena diatur oleh aturan khusus. Kemudian data sebelum periode tersebut merupakan pra-implementasi tata kelola perusahaan tahun 1998 sampai tahun 2000. Kemudian data antara periode pertama dan periode tersebut merupakan periode pertengahan tata kelola perusahaan tahun 2001 sampai 2003 dan tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Selanjutnya merupakan data pasca penerapan tata kelola perusahaan untuk keperluan pengumpulan informasi tentang direksi. Penelitian ini akan menggunakan laporan tahunan perusahaan. Oke, baik, untuk kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia telah sangat mematuhi kode etik dalam praktik tata kelola perusahaan. Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, pada statistik di bagian 4 terbukti bahwa perusahaan telah mengungkapkan jumlah rapat dewan yang dilakukan dalam laporan tahunan, terutama selama pertengahan ICG dan pasca ICG. Selain itu, ditemukan juga bahwa mayoritas perusahaan memiliki 6-10 direktur yang konsisten. Dengan rekomendasi Lipton dan Lords pada tahun 1992, yang sangat berpendapat bahwa ukuran dewan yang disukai adalah 8 atau 9 dengan 10 sebagai batas untuk papan menjadi efektif. Nah, dalam hal kepemimpinan ganda, penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap MCCG tinggi, di mana keputusan untuk mengabulkan peran ketua dan CEO harus dijelaskan secara terbuka dalam laporan tahunan. Penelitian ini juga menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan struktur modal perusahaan, dan pada saat yang sama ada bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel tersebut. Untuk pada ICG tidak ada hubungan antara aspek BOD dan DR dengan ICG perusahaan. Ditemukan juga bahwa ada hubungan antara variabel untuk match ICG dan pouch ICG. Meskipun faktanya hubungan itu bukan hubungan yang kuat karena nilai R di bawah 60% konsisten dengan saran yang dibuat oleh Compress et al. Jurnal yang kelima, dampak struktur modal terhadap kinerja perbankan di Pakistan. Makalah ini mengkaji dampak struktur modal terhadap kinerja Bank Pakistan. Studi ini juga memperluas pekerjaan empiris pada faktor penentu struktur modal bank dalam negeri selama periode 5 tahun dari 2007 hingga 2011 dengan memanfaatkan data bank yang terdaftar di Bursa Saham Karachi. Kemudian model regresi berganda diterapkan untuk mengestimasi hubungan antara struktur modal dan kinerja perbankan. Kinerja diukur dengan laba atas aset, laba atas ekuitas, dan laba per saham. Kemudian penentu struktur modal meliputi rasio hutang terhadap modal jangka panjang, rasio hutang terhadap modal jangka pendek, dan rasio hutang terhadap modal. Temuan penelitian ini memvalidasi hubungan positif antara faktor penentu struktur modal dengan kinerja industri perbankan. Kemudian dalam penelitian ini mereka menggunakan dua metode, yang pertama data dan sampel, yang kedua variabel. Metode yang pertama, semua bank yang beroperasi di Pakistan adalah populasi penelitian.
Sampel penelitian meliputi 25 bank yang terdaftar di KSE atau Bank Jadwal DSPB, Bank Negara Pakistan selama periode 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Kedua, variabel independen terdiri dari hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, total utang, dan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, dan variabel dependen adalah return on equity, return on asset, dan laba per saham. Nah, kesimpulan dari penelitian yang terakhir ini, tujuan yang dimaksud dari melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap probabilitas sektor perbankan di Pakistan. Kemudian temuan ini juga dia menelitian bahwa memvalidasi ketergantungan positif yang kuat dari hutang jangka pendek terhadap modal pada semua ukuran probabilitas. Jadi hutang jangka panjang terhadap modal memiliki hubungan negatif dengan pengembalian aset, pengembalian ekuitas, dan laba per saham. Kemudian jumlah hutang terhadap modal dan ukuran perusahaan mengalami hubungan optimis yang kuat dengan perusahaan variabel independen. Kemudian pertumbuhan aset mengusulkan dampak negatif tidak signifikan terhadap pengembalian aset dan pengembalian ekuitas. Sedangkan dampak negatif signifikan terhadap probabilitas yang diukur dengan laba per saham. Sekarang dengan menganalisis hasil dari masing-masing variabel, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara struktur modal dengan probabilitas bank di Pakistan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.